Kembali panggung hiburan tanah air diguncang kabar seputar prostitusi selebritis. Setelah dulu sempat pemberitaan Anggita Sari, kini Nikita Mirzani yang sempat diamankan akibat kasus dugaan prostitusi kalangan artis. Hal ini seolah membuktikan bahwa prostitusi selebritis memang merajalela dan melibatkan nama-nama pesohor dunia hiburan. Penggerebekan Nikita Mirzani di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat 10 Desember 2015 lalu kini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, status Nikita sebagai korban perdagangan manusia dan eksploitasi dipertanyakan. Pasalnya, bukan tak mungkin sang artis diduga secara sukarela terlibat dalam dunia hitam prostitusi. Lantas, benarkah Nikita Mirzani tak dapat dijerat sebagai pelaku di mata hukum? Yang beredar 2 hari belakangan ini, pertama ada beberapa pemberitaan yang saya terima transferan uang dari kejadian yang kemarin, padahal bisa dilihat sendiri dari hasil print out dari rekening Niki, nggak ada sama sekali dan Niki tidak pernah menerima transferan apapun. 2, terkait pemberitaan yang katanya saya dapat fee sekian, kemudian pihak lain sekian, saya tidak kenal dengan mereka dan setahu saya memang saya tidak pernah berkomunikasi dengan mereka terkait hal itu. 3, terkait pemberitaan yang katanya F adalah manajer saya, perlu saya luruskan itu tidak benar. Karena manajer saya yang namanya F itu bukan manajer saya, tapi manajer saya itu adalah Anti dan sudah menjadi manajer saya selama 4 tahun belakangan ini. Mungkin masyarakat merasa aneh, merasa nggak puas, merasa lucu juga gitu ya. Ini orang kok sudah jelas-jelas terlibat katanya begitu, tapi malah kemudian dimasukkan dalam media sosial, direhab pula, malah kemudian setelah daftar lalu sekarang suruh pulang katanya begitu. Ya yang mau saya katakan adalah itulah aturan hukumnya. Ya mungkin juga dalam perencanaannya yang aktif justru pada dasarnya adalah si PSK gitu ya. Mungkin begitu. Tetapi kan ketika sudah begini, sudah diketahui polisi, maka tentu si PSK kan akan membersihkan diri kan. Dia hanya akan bilang bahwa saya ini korban nih gitu kan. Bahkan saya baca di mana itu, bahkan dia bilang bahwa nggak kenal pun dia dengan si mucikarinya gitu. Jadi mulai berusaha membersihkan diri gitu. Mulai berusaha untuk melepaskan hubungan. Dan itulah memang ciri-ciri orang yang kita sebut sebagai korban, berusaha untuk mengeliminasi diri. Sekarang hanya di sini gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang memang memerankan diri sebagai korban. Jadi saya tegaskan kami tidak mengungkap prostitusi online. Apa? Prostitusi online itu hanya salah satu dari bentuk eksploitasi manusia. Yang kami tangani adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ini yang harus digarisbawahi. Sebelum diamankannya Nikita Mirzani, tertangkapnya mucikari RA di sebuah hotel di Jakarta Selatan lebih dahulu menggemparkan jagat selebritis. Kasus tersebut seolah membuka tabir sisi gelap dari gemerlapnya kehidupan para artis. Tak tanggung-tanggung, di smartphone RA setidaknya ada 206 artis yang berkecimpung di bisnis haram ini. Kini beberapa nama artis yang tersimpan di smartphone tersangka F dan O yang ditangkap bersama Nikita juga tengah ditelusuri. Benarkah memang ada 200 nama artis? Siapa saja mereka? Benarkah Nikita pun salah satunya? 200 ya. Artis semua itu, Pak? Artis semua, Mas? Tidak semua. Tidak semua? Dari 200 itu ada yang Mas, Mas? Tidak tahu. Dari 200 berapa Mas yang artis? Hampir setengah. Hampir setengah. Itu sekitar 200-an wanita. Sejak kasus klien saya RA itu memang ada ratusan nama yang ada dalam HP yang ternyata pada saat pembuktian di pengadilan itu tidak pernah dibuka nomor kontak yang ada dalam HP klien saya. Dan pengakuan klien saya bahwa memang ada ratusan. Sebetulnya begini, teman kita ini sejumlah nama inisial-inisial itu sebenarnya sudah dipublish oleh teman-teman media. Dan banyak yang menyangkal dan mengingkari itu. Tetapi kan terbukti bahwa sejumlah nama inisial itu ada benarnya juga. Seperti yang dialami oleh teman kita, NM ini.
Jadi sudah dipublish sebetulnya inisial-inisial dengan tarifnya itu sejak bulan Mei itu sudah dipublish nama-nama itu. Ya jumlah realnya ya harus ditanyakan. Saya harus tanya kepada klien saya. Yang jelas bahwa sejumlah berdasarkan folder tadi maka memang begitu banyak nama. Kalau dilihat dari transkripnya ya bukan yang pertama kali. Mas, pengembangan dari kasus Ya, itu pengembangan dari kasus di Jakarta Selatan kemarin. Satu orang itu transfernya rata-rata 10 juta kepada O dan kepada F. Yaitu indikasinya yang menjadi haknya O atau F, kemudian yang sisanya kepada artis itu haknya si artisnya. Ketika kasusnya tengah bergulir panas dan banyak diperbincangkan, Nikita terus membantah keterlibatan dirinya dengan kasus haram itu. Ia mengaku tak mengenal F dan O, serta tak menerima transfer uang dari mereka ke nomor rekeningnya. Sekali lagi, nama dunia selebritis tercoreng dengan terungkapnya prostitusi di kalangan artis. Hal ini membuat Anwar Fuadi, mantan Ketua Persatuan Sinetron Indonesia, angkat bicara. Ia tak menyetujui jika Nikita disebut sebagai artis lantaran tak memiliki karya yang mampu dibanggakan. Lantas, benarkah jika dalam hukum hanya sebagai korban, sanksi sosial di masyarakat tengah menunggu Nikita Mirzani? Menegaskan kalau Niki tidak pernah mengenal yang namanya F dan O itu, tidak pernah mengenal, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah tahu. Udah sih itu aja. M-Banking Niki, itu Niki print dari tanggal 10 nggak ada. Terus ini dari tanggal 3 sampai tanggal 11 juga nggak ada. Kalau pelanggannya tadi malam karena undercover buy ya kita yang ada di kamar. Dengan dia mau masuk ke hotel kan berarti dia indikasi sudah setuju. Mungkin juga bagi si artisnya nggak merasa kapok ya, gitu. Sehingga tadi Anda bilang banyak yang mau ikut-ikut lagi gitu ya. Itu satu. Namun kedua juga saya kira hukum sosial itu kan lebih penting juga, lebih kejam malah gitu ya. Hukum sosial yakni ketika opini publik tercipta, sentimen publik juga tercipta, sehingga lalu menganggap ini orang memang udah sampah nih gitu ya. Dan ketika itu lalu karena dia artis maka lalu nggak ada lagi orang yang make dia, maksudnya nggak ada produser yang make, nggak ada sutradara sinetron yang make, itu kan hukuman kan. Nikita Mirzani ini setahu saya dia tidak mempunyai karya-karya dalam film, tidak ada karya yang berprestasi gitu ya. Dia kayaknya lebih terkenal sebagai sensasi, lebih banyak terkenal sebagai seorang cewek yang banyak masalahnya. Kebetulan dia juga bukan anggota PARSI gitu, bukan anggota saya, bukan anggota Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Saya kira untuk artis-artis yang memang sudah profesional, yang sudah qualified, nggak perlu merasa terganggu oleh karena ini. Sedikit berbeda dengan pusaran kasus prostitusi artis yang menjerat Nikita, seorang ustadz mengaku mengislamkan Rere Regina sebelum menikah dengan Charlie Van Houten. Benarkah hal tersebut membuktikan bahwa Charlie dan Rere Regina benar menikah? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Tak kalah panas dengan kasus prostitusi artis yang menyeret beberapa nama selebritis. Perseteruan antara Rere Regina dengan Charlie, mantan vokalis ST12, juga kian panas dan makin ada yang terbongkar. Kini muncul pengakuan dari seorang ustadz yang mengaku telah mengislamkan Rere Regina sebelum diduga menikah dengan Charlie. Lalu benarkah ini membuktikan bahwa pernikahan Charlie dan Rere Regina memang pernah terjadi?